Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turos Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwa setiap nabi, setiap rasul niku dipilihaken min ansabi qaumih, dari yang paling mulia nasabnya di antara seluruh kaumnya. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah dari suku yang paling mulia, suku Arab. Dari suku Arab dipilih lagi oleh Allah dari yang termulia, yaitu Quraisy. Dari Quraisy masih dipilih lagi oleh Allah dari yang paling mulia, yaitu Bani Hashim. Sehingga beliau mengatakan fa'ana khiyarut min khiyarin, min khiyarin ila khiyarin. Beliau itu yang terbaik dari yang terbaik. Malah Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nafsiri dawuni Allah Ta'ala wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-baliknya kamu wahai Muhammad di antara orang-orang yang ahli sujud, ay min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyya, yaitu beliau berpindah-pindah dari tulang rusuk nabi ke nabi yang lain, dari satu nabi ke nabi yang lain, sampai beliau dilahirkan sebagai seorang nabi. Bisa temeni kenabiane Kanjeng Nabi, nubuwahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku yang pertama, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Beliau bersabda kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruh wal jasad. Saya sudah menjadi nabi sementara Adam masih di tengah-tengah antara ruh dan jasad. Belum sempurna penciptaan Adam, saya sudah menjadi nabi. Cuma SK bumi niku baru turun setelah beliau berusia 40 sebagai penutup para rasul. Itu namanya bi'tsah. Bi'tsahnya SK teko Allah niku nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 52 tahun. Beliau ini dari keturunan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Ibrahim dan Ismail ini klannya itu klan Sibtun Nubuwah. Jadi dulu Bani Israel itu ada dua klan, dua Sibt. Ada Sibtun Nubuwah, jalur kenabian, terah kenabian. Ada Sibtul Mamlakah, terah kerajaan. Yang terah kenabian ini dari jalur Lawa bin Yakub, putrane Nabi Yakub sing jeneng Lawa bin Yakub alaihissalam. Kemudian yang jalur Mamlakah, Sibtul Mamlakah, itu dari jalur Yahuza bin Yakub alaihissalam. Maka yang termasuk Sibtun Nubuwah, Sibtul Mamlakah itu jatuh ke Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam itu dulu menteri pertahanannya Talut. Talut niku sing perang kali Jalut, tapi yang membunuh Jalut itu Nabi Dawud, menhannya. Kemudian Nabi Dawud diambil menantu oleh Talut.
dan diberi setengah kekuasaannya. Jadi separuh kekuasaan Talut, karena itu sudah perjanjian kalau bisa membunuh Jalut diberi separuh kekuasaan Talut dan dinikahkan dengan putrinya, dan itu terlaksana. Kemudian Nabi Daud yang pada akhirnya menggantikan Talut dan menikah dengan putrinya, akhirnya beliau menjadi seorang nabi, rasul, sekaligus seorang raja. Jadi Bani Israel tidak bisa lepas dari dua ini. Bani Israel itu harus ada nabi, harus ada raja, penguasa, panglima perang. Kalau tidak, maka tidak bisa beres urusan. Nabi yang bagian menjadi penasehat, mengarahkan penguasanya, panglimanya, rajanya. Tugasnya rajanya untuk memimpin peperangan melawan musuh dan menjaga pertahanan dari serangan musuh. Dua-duanya ini harus selalu ada. Sementara dari arah Sibtun Nubuwah, terah kenabian, itu jatuh kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Harun itu dari Sibtun Nubuwah. Tidak ada terah kerajaan, tapi terah kenabian. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dari terah kenabian, bukan terah kerajaan. Sibtun Nubuwah bukan min Sibtil Mamlakah. Nabi Ibrahim niku mulanya disebut syajaratun mubarakah, ibarat tanduran sing diberkahi kali Allah. Sedaya keturunane Nabi Ibrahim niku dadi nabi. Wonten sing dadi nabi sak rasule, wonten sing namung dadi nabi mboten dadi rasul. Tapi semua keturunannya menjadi nabi niku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini yang Arab, menurunkan bangsa Arab. Kalau kita tarik ke Nabi Nuh, itu dari Sam bin Nuh. Kalau Ham bin Nuh itu yang menurunkan orang Ajab, wong Londo, wong Cina, wong Jawa, wong Madura. Panjenengan sedaya niki turunane Ham bin Nuh. Ajam itu yang selain Arab, itu disebut Ajam. Kemudian yang Yafat bin Nuh itu nanti menurunkan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum kelahirannya sudah disepakati bahwa Nur Sayyidina Muhammad SAW, cahayane Kanjeng Nabi niki awalu khalqillah. Jadi waktu sahabat Jabir matur teng Kanjeng Nabi SAW, nopo makhluk pertama sing didamel Allah saderenge lidu-lidune? Jawabe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala innallaha khalaqa nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menciptakan alam semesta ini. Kemudian nur itu dipindah-pindah oleh Allah dari tulang rusuknya satu nabi ke nabi yang lain, supaya kabeh nabi niku padha keduman kemuliaane Kanjeng Nabi. Jadi dipindah-pindah. Pertama teko tulang rusuk Nabi Adam, dipindah nang Nabi Nuh, dipindah sampai nang Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan begitu seterusnya. Pindah-pindah. Nabi Nuh, kabeh nabi padha keduman
ketitipan nure Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mereka mendapat kemuliaan dari nur itu. Mulane ganteng tiba niku kan wonten keterangane nggih, Nabi Adam didadekno wong paling mulya barokahe nure nggawa nggembol nure Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam selamat teko banjir bandang yo sabab nggembol nure Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim selamat teko genine Namrud yo gara-gara nggawa nure Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam nggih ngoten, iso selamat nyabrang lautan merah, itu juga karena keberkahan nur Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya nur itu ditetapkan Allah Ta'ala sampai kepada kakek beliau Abdul Muttalib, mbae Kanjeng Nabi. Abdul Muttalib niku waktu dititipi nuri Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam niku tangi turu langsung berubah wajah, bersinar terang, sampai waktu kocoan niku kaget kok berubah wajah, bersinar luar biasa. Itu Abdul Muttalib. Sementara orang-orang yang ahli kitab yang sudah membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuno dulu, mereka tahu dari pancaran cahayanya Abdul Muttalib iki termasuk besok sing bakal sangka jalur iki lahiri Nabi akhir zaman sing aran Muhammad. Jadi mereka itu sudah kenal Nabi Muhammad. Wong kafir itu dudu gak kenal. Bahkan di Quran itu dibahasakan mereka itu lebih kenal Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Saking ngapalin nang sejarah Kanjeng Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tahu, kenal, bukan tidak tahu. Karena sudah tersebutkan dari kitab-kitab yang kuno sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, sudah ada penjelasan itu. Sampai sifat-sifatnya digambarkan semua, ciri-cirinya digambarkan semua. Jadi mereka tahu. Maka begitu melihat Abdul Muttalib, mereka faham, dari sini nanti lahirnya Nabi akhir zaman. Kemudian barokai Abdul Muttalib gawa nuri Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam niku setiap teng Mekah niku musim paceklik nggih, Abdul Muttalib niki dijak teng Gunung Tihamah kale wong-wong Quraisy, wong-wong Mekah waktu niku. Abdul Muttalib diajak nang gunung pucuke Gunung Tihamah kengken donga kengken tawassul kali nur sing ana di awake supaya Allah ngedukno udan. Dan setiap berdoa bertawassul dengan nur Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditolak oleh Allah, langsung sekolah niku udan. Jadi barokah tawassul. Jadi tawassul niku wis ana biyen. Mediasine lewat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tawassulnya melalui nur yang dibawa, nur Sayyidina Muhammad SAW. Mulai Nabi Adam niku wis ana tawassul. Nabi Adam memohon ampun dari Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dia melihat begitu diparingi ruh kali Allah, meripati sakit ningali, pertama yang dipandang Nabi Adam tulisan Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu di seluruh cagak-cagaknya arsy ada itu. Sehingga Nabi Adam faham tidak mungkin yang nama Muhammad ini orang sembarangan, karena namanya digandeng dengan namanya Allah. Ini pasti orang luar biasa. Wa qarana asmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi
maqami. Dan kemudian pindah lagi nur itu kepada putranya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib menikah, duwe anak lanang 10, sing paling alit, paling buncit Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Dari 10 anaknya Abdul Muttalib niki, Sayyid Abdullah niku karena kepencelokan nuri Kanjeng Nabi paling ganteng dewi. Wajahnya paling ganteng, paling bersinar, perangainya paling baik, akhlaknya paling baik, berbeda dengan saudara-saudara yang lain.